Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas kepada rekan-rekan ya. Nah, di sini kembali lagi ke aplikasi Core. Kita mau jelasin lagi apa itu Core. Jadi ini ya, kita klik aja teman-teman, itu di link deskripsi itu ada ya. btcs.love.invite itu klik aja, klik. Nah, nanti teman-teman masuk di sini. Nah, ini tampilan ini, langsung saja daftar dan mulai menambang di sini. Kalau sudah di sini langsung masukkan email. Tutornya udah ada di video sebelumnya ya. Kita mau jelasin white paper. Nah, itu di white paper core itu apa toh? Apa sih sebenarnya core itu apa? Nah, white paper itu seperti ini loh, apa kayak about me lah, tentang core gitu loh. Jadi semua visi dan misi dari core itu ada di white papernya. Jadi sama tim core-nya itu dituliskan di white paper gitu ya. Kita baca white papernya, klik aja ini white paper. Nah, kita mau baca dulu ya white papernya itu apa aja. Ini bahasa Inggris ya, kita translate aja pakai bahasa Indonesia. Jadi langsung supaya ini ya teman-teman paham. Kita juga nggak bisa bahasa Inggris, kita ini aja pakai translate aja. Jadi bacanya biar enak. Abstrak ini. Makalah ini mengusulkan blockchain baru yang independen untuk beroperasi pada inti Web3. Didukung oleh mekanisme konsensus baru Satoshi Plus. Core adalah blockchain lengkap Turing yang memanfaatkan hash rate penambangan Bitcoin dan Ethereum Virtual Machine atau EVM. Satoshi Plus menerapkan mekanisme pemilihan validator berbasis protokol untuk menggabungkan fitur optimal proof of work dan delegate proof of stake untuk memastikan maksimalisasi keamanan, skalabilitas, dan desentralisasi. Nah, ini mantap ya teman-teman. Jadi di sini dia menjelaskan begini, bahwa core ini dia blockchain baru gitu loh. Dia itu blockchain berdiri sendiri. Nah, gitu ya. Dan dia akan beroperasi pada Web3 gitu ya. Ya jelas. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa apa ini, dia menggunakan konsensus yang baru gitu ya. Jadi dia itu memanfaatkan proof of worknya dari Bitcoin gitu kan, kemudian digabungkan dengan delegate proof of stake. Jadi apa itu delegate proof of stake? Jadi delegate proof of stake itu uh, sistem untuk mengkonfirmasi sebuah transaksi tapi dengan energi yang sangat rendah gitu ya. Itu sebenarnya penjelasannya sangat panjang sekali, apa itu POW, apa itu di post. Seharusnya kita buatkan video yang lain aja gitu ya. Ini sementara kita jelasin yang core aja. Dia pakai POW atau di post gitu ya. Ini sudah sangat sangat jelas ya, ditulis di sini bahwa core adalah blockchain lengkap Turing. Ini kita kasih ya, bahwa core adalah blockchain lengkap Turing yang memanfaatkan hash rate penambangan Bitcoin gitu ya, dan support EVM itu. Jadi buat teman-teman yang sudah kenal kripto mungkin nggak asing dengan kata-kata ini ya, tapi untuk yang baru ini teman-teman harus belajar banyak gitu ya, sebelum ketinggalan informasi gitu loh. Jadi kalau saran dari saya ya, kalau memang ingin belajar, teman-teman tinggal ini aja, cari ada kata-kata kunci ini, apa itu POW atau itu di post di Google, di YouTube itu banyak sekali ya penjelasan seperti ya, walaupun bahasa Inggris atau bahasa India, carilah yang bahasa Indonesia ya. Oke, kita lanjut aja. Ini abstraknya seperti ini ya. Kemudian lanjut pengantar, introduction. Kita percepat aja ya. Kalau misalkan ada yang belum jelas nanti bisa di komentar atau gabung di grup kita ya. Kita ada grup Telegram. Jadi teman-teman bisa gabung di sana. Nah, ini dia. Blockchain trilemma adalah masalah yang dipelajari dengan baik oleh akademisi dan pelaku pasar. Ini menyatakan bahwa semua cryptocurrency termasuk Bitcoin, Ethereum, dan lain-lain harus membuat pertukaran antara keamanan optimal, skalabilitas, dan desentralisasi.
seringkali memprioritaskan dua elemen dengan mengorbankan yang ketiga, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Trilema blockchain, ini gambar 1 ya. Jadi seperti ini, trilema itu ada scalable, secure, dan desentralisasi. Solusi kami untuk trilema di atas adalah konsensus Satoshi Plus yang beroperasi pada inti jaringan inti. Jadi dia beroperasi sendiri di jaringannya sendiri ya. Dia tidak menumpang di blockchain jaringan lain. Konsensus Satoshi Plus menghubungkan proof of work dan delegate proof of stake untuk memanfaatkan kekuatan masing-masing sekaligus memperbaiki kekurangannya masing-masing. Secara khusus, kekuatan komputasi Bitcoin menjamin desentralisasi, DPoS dan mekanisme pemilihan kepemimpinan memastikan skalabilitas, dan seluruh jaringan secara holistik menjaga keamanannya. Wow, mantap. Core adalah rantai pertama yang menerapkan mekanisme konsensus baru kami. Meskipun ini bukan yang terakhir, kami percaya bahwa dengan kekuatan komunitas kami, Core akan mencapai efek jaringan yang diperlukan untuk menciptakan mata uang yang sukses dan berfungsi sebagai batu loncatan yang sangat dibutuhkan untuk adopsi Web3 yang lebih luas. Nah, jadi begini teman-teman, dia itu menyampaikan bahwa Core ini akan menjadi batu loncatan untuk perkembangan Web3 yang lebih luas lagi gitu loh. Jadi nanti banyak sekali aplikasi-aplikasi yang akan berdiri di atas blockchainnya Core gitu loh. Maksudnya seperti itu Core DAO inti. Jadi sini lanjut ya. Sisa makalah ini disusun sebagai berikut. Pertama, kami membandingkan pengorbanan yang dibuat oleh jaringan L1 dan L2 lainnya. Nanti kita jelaskan. Selanjutnya kita menggali lebih dalam konsensus Satoshi Plus dan berbagai komponennya. Kami kemudian membahas properti keamanan dan arah masa depan untuk jaringan Core. Kami kemudian membahas mata uang lapisan dasar rantai inti. Terakhir, kami membahas tata kelola jaringan inti melalui DAO inti. Nah, seperti itu ya. Ini sudah kita translate pakai bahasa Indonesia jadi mudah bacanya. Ini lanjut aja ya. Nah, ini penjelasannya. Sudah berapa menit ini? 7 menit. Nah, nanti 10 menit kita ini ya. Kita matiin terus kita lanjut video selanjutnya. Part 2 berarti nanti ada video part 2. Ini penjelasan lagi kelanjutannya dari white papernya Core. White papernya Core ini menjelaskan sangat detail dari jadi abstrak dari masa apa ya istilahnya, dari mengapa kok dia membuat sistem seperti itu gitu. Dia dijelaskan semuanya. Nah, di sini ya dijelaskan bahwa ini kita berbicara tentang Bitcoin ya. Bitcoin pada tahun 2009 Satoshi Nakamoto mengukir kelangkaan dari batu kelimpahan. Meskipun memungkinkan replikasi tanpa batas, internet sekarang dapat memiliki mata uang asli sendiri di blockchain. Bitcoin, solusi digital pertama yang benar-benar untuk masalah uang. Bitcoin memperkenalkan penambangan POW ke dunia. Nah, jadi Bitcoin itu pakai sistem POW ya. POW itu ya dia proof of work, dia bekerja gitu, pakai sistem komputer yang membutuhkan energi yang sangat banyak, contohnya listrik gitu ya. Nah, memungkinkan siapapun dengan kekuatan komputasi untuk berpartisipasi dalam mengamankan jaringan. Nah, memungkinkan siapapun yang dengan kekuatan komputasi ini. Kekuatan komputasi ini pakai komputer dengan daya yang besar ya. Ini dengan energi yang besar. Memanfaatkan konsensus Nakamoto, Bitcoin telah menjadi blockchain yang paling terdesentralisasi, tetapi dengan hanya 7 TPS ia tidak memiliki skalabilitas yang diperlukan untuk transisi di luar kasus penggunaan store of value. Peran Bitcoin sebagai emas digital tidak perlu dipertanyakan lagi, tetapi seperti yang digambarkan oleh jaringan Lightning Network, banyak komunitas Bitcoin menginginkannya lebih. Nah, itu. Jadi Bitcoin itu dia nggak bisa scalable. Scalable itu artinya dia nggak, transaksinya itu lambat gitu ya. Karena kenapa? Karena untuk menciptakan blok baru itu butuh waktu yang lama gitu. Jadi butuh energi listrik juga semakin banyak, semakin teknologi komputernya juga harus semakin bagus gitu ya. Kalau di Bitcoin, kalau itu dia pakai GPU gitu kan. Nah, itu salah satu kelemahannya Bitcoin ya, tidak scalable. Kemudian Ethereum, platform DEP
paling populer dan blockchain Turing lengkap pertama, abstraksi yang diterapkan oleh Ethereum Virtual Machine atau EVM dan bahasa pemrograman Solidity yang populer memungkinkan ratusan ribu jika bukan jutaan pengembang untuk membangun aplikasi terdesentralisasi untuk pertama kalinya yang telah memunculkan DeFi, Play to Earn, NFTs, dan lain-lain. Ethereum menawarkan TPS yang lebih tinggi daripada Bitcoin dengan mengorbankan beberapa desentralisasi. Tetapi bahkan dengan 15 TPS-nya, hambatan skalabilitas utama tetap ada. Gitu ya, teman-teman. Jadi kalau Ethereum itu skalabilitasnya sudah dapat, tetapi kurang terdesentralisasi. Jadi kalau misalkan ini dijelaskan di sini, tetapi bahkan dengan 15 TPS-nya hambatan skalabilitas utama tetap ada. Bahkan dengan dibilang skalabilitas pun dia masih punya hambatan karena cuma 15 TPS ya. Jadi kalau transaksinya itu ribuan, ratusan juta per detik itu ya tetap nggak mampu gitu ya. Seperti itulah intinya skalabilitasnya masih kurang. Nah, ini ada Ethereum 2. Kita baca Ethereum 2. Jadi berbeda ya, Ethereum 1, Ethereum dengan Ethereum 2 itu berbeda ya. Berbeda koin gitu ya. Ethereum 2, istilah umum untuk meningkatkan berbasis komunitas ke Ethereum dimaksudkan untuk menyelesaikan tantangan skalabilitas, keamanan, efisien, dan lain. Dua dari perubahan besar adalah perpindahan dari POW ke POS dan pengenalan sharding. Sharding konon akan menawarkan sehingga 100.000 TPS, tetapi migrasi ke POS menimbulkan kekhawatiran terkait desentralisasi. Sudah, kami menyaksikan konsentrasi yang signifikan di antara penjaga CeFi untuk utama seperti Binance, Kraken, dan lain-lain, dan kelompok taruhan seperti Lido. Oh ya benar, CeFi. Nah jadi begini ya, Ethereum 2 ini dia sudah sekarang itu belum lama, kemarin bulan berapa ya, 2 minggu, saya kok lupa ya, apa bulan ini apa bulan September ya, saya orangnya pelupa soalnya. Itu Ethereum 2 sudah jadi dia sudah beralih sukses dari POW ke POS. Jadi sekarang ya sangat scalable ya untuk Ethereum 2, tapi itu tadi kurang terdesentralisasi ya karena dia pakai POS. Kemudian ini Solana, ini dijelaskan ada Polygon juga di bawahnya. Solana, kita lanjut aja ya, nggak apa-apa wis, lanjut aja. Solana, rantai TPS tinggi 50 KTPS yang memanfaatkan proof of history POH dan sharding. Solana memiliki waktu blok yang sangat singkat, 400 milisecond, yang memungkinkan aplikasi yang dibangun di atas jaringan terasa seperti Web2 dalam hal kinerja. Untuk mencapai tingkat kinerja ini, persyaratan untuk menjalankan validator jauh melebihi sebagian besar jaringan lain, sehingga membuat harga banyak pemain keluar. Ya, trade-off lain ada antara kinerja dan ketersediaan jaringan yang telah terlihat baru-baru ini dengan beberapa restoran rantai penting. Solana juga memiliki salah satu komunitas pengembangan yang paling aktif, tetapi transisi keras from Solidity terbukti menantang bagi banyak orang ya. Nah, di sini dia menjelaskan banyak banget ini. Nah, ini menjelaskan tentang Binance ya. Tadi teman-teman bisa baca langsung aja. Nah, ini perbandingan di sini, kita langsung aja kita percepat. Perbandingan begini ya. Ini di atas ini sudah sangat jelas ya. Ini digambarkan bahwa Bitcoin ini sekarang harganya 350 juta ya. Nah, sekarang Bitcoin ini dia nggak scalable ya. Ini dicoret nih. Karena kenapa? Dia pakai POW. Nah, POW itu dia transaksinya nggak dia membutuhkan energi yang banyak, memproduksi bloknya lama, makanya dibilang nggak scalable. Kemudian ini ada Ethereum juga sama, nggak scalable. Terus Ethereum 2, nah ini Ethereum 2 ini dibilang sudah scalable, tapi dia nggak terdesentralisasi ya kan. Ini scalable sudah. Nah di sini sedangkan kita ini core ya. Nah ini menariknya di sini, core ini sudah sangat ini di sini guys. Nah, jadi core ini scalable, desentralisasi, dan juga aman. Nah, jadi kenapa kok dibilang scalable? Nah, scalable itu dia bisa karena dia support EVM dan kapasitasnya juga besar itu. Jadi core itu bisa scalable, artinya dia dalam satu gimana ya bilangnya, banyak transaksi itu bisa dilakukan dengan cepat gitulah. Berbeda dengan Bitcoin. Jadi kalau misalkan satu transaksi itu butuh berapa menit, kalau Bitcoin 10 menit mungkin ya untuk terverifikasi. Nah sedangkan untuk Satoshi ini tidak sampai, paling cuma hitungan detik aja gitu ya. Nah ini terus kemudian desentralisasi jelas terdesentralisasi, kemudian sangat aman. Jadi teman-teman
bisa ini ya, baca-baca lagi lah kalau bingung di white papernya, dipahami sendiri kalau penjelasan saya kurang bagus. Ini ya terakhir ya, core adalah evolusi dari basis kode gate. Kami memanfaatkan perbaikan yang dilakukan oleh tim BSC untuk menambahkan throughput yang lebih besar dan transaksi yang lebih murah melalui hard work. Namun demikian, kami berbeda dari BSC dalam banyak hal. Satu perbedaan utama adalah bahwa core didasarkan pada satoshi plus konsensus. Nah ini, yang mengandalkan proof of work bersama delegate proof of stake. Dengan modifikasi ini, kami tetap dapat terdelegasi tanpa mengorbankan kinerja yang terlihat dalam sistem konsensus POW tradisional. Selain itu, dengan skor hibrida kami berdasarkan kekuatan hash Bitcoin yang didelegasikan dan saham yang didelegasikan, kami telah menciptakan pasar yang lancar untuk validator dan penghargaan yang dapat diikuti oleh siapa saja. Nah, begitu ya teman-teman. Jadi ini core ini sekali lagi saya bilang ya, saya kasih tahu kepada teman-teman yang percaya dengan proyek ini. Ini proyek sangat bagus sekali. Kesempatannya hanya tinggal sekitar 53 hari saja ya. Manfaatkan dengan baik sebelum menyesal. Ini sangat gratis ya. Nanti kalau sudah di atas tanggal 12 bulan 12 itu sudah nggak bisa mining lagi guys, itu sudah gratis ya. Jadi teman-teman kalau ingin memiliki aset core ya harus beli gitu ya, sudah nggak bisa mining gratis lagi, harus beli kalau misal ingin memiliki. Jadi daripada beli ya, saran saya ya terserah lah, pilihan ada di masing-masing. Kalau saya suka yang gratis aja, yang gratis ya, siapa tahu nanti dapat ya rezeki. Kita tabung dulu, kita simpan dulu, kita ini nunggu harganya berapa dulu ya. Kalau harganya 5 jutaan ya lumayan ya teman-teman ya, kita bisa cairkan ya, begitulah ya. Sementara gitu aja, ini teman-teman bisa baca lagi, ini banyak sekali di sini ya penjelasannya. Di white papernya itu sangat-sangat detail sekali, harus dibaca ya. Kalau misal bingung diulang-ulang bacanya, atau jika masih bingung ya tanya, nggak apa-apa di komentar ya, atau di grup. Saya siap bantu. Kalau saya nggak bisa jawab ya nanti kita cari ini ya, cari jawaban, kita belajar bersama. Oke, terima kasih dulu, sekian, salam sehat semuanya, selamat bekerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.